info box, cari kendaraan, masuk ke zona selanjutnya. So, yes, this is it. Kita masuk ke round keempat Bermuda. Silakan. Ya, yang mana kali ini kita bakalan masuk ke ronde keempat dari Free Fire Master League Matchday kelima season kedua. Coming right at you. Pesawat yang bergerak dari arah Bullseye menuju ke arah Mars Electric untuk kali ini. Ya, dan bakal ada yang bertemu di early game. Nampaknya ada tim boss yang bakal bertemu dengan tim siapa itu? Dari Boss Titan ya, bakal ketemu sama Dranix. Wow. Dranix bakal Epic bermain nih. objektif di sini mencari kill point harusnya. Dan sementara itu ada Ararki yang mulai bergerak ke Factory, ada Sas yang turun ke Mars Electric. Sementara Tayo dan kawan-kawan seperti biasa bakal ke Kota Tua dan akan ke Cape Town. Ya, yang mana kali ini First Rider juga bakal langsung baku hantam di wilayah pick bertemu sama tim DG Esport ya. Wah, DG sendiri lagi ada di peringkat klasemen, sementara dari FR sendiri benar-benar butuh yang namanya poin ya. Jadi ini bakal menjadi fight yang cukup krusial untuk kedua belah pihak tim siapapun yang memenangkannya. Yang mana kali ini split up yang dimilikin sama DG juga udah baik banget. Dia ada satu pemain yang udah ngamanin wilayah belakangnya. Tapi gak kalah itu aja, yang mana Souza kali ini udah bener-bener ngelihat satu pemain dari DG, yaitu ada DG Azriel. Iya, udah saling intip-intipan, saling dapat kompon. Dan di sini yang diuntungkan menurut gua adalah tim First Rider karena mereka berhasil mendapatkan beberapa kompon sekaligus. Sementara dari tim DG sendiri cuma memiliki satu kompon, yaitu rumah orang kaya ya. Yes, yang mana First Rider sendiri sebenarnya tadi dapetin obstacle yang emang bisa dibilang kuat ya, ada di wilayah pick, yaitu dari rumah ayam dan juga dari rumah bolong. Tapi ternyata dua pemain dari First Rider-nya mutusin buat ke arah belakang nih. Ya, bakal coba untuk berputar, coba regroup dan bakal komit kayaknya di sini mungkin ya. Ya, masih Atau coba. bakal coba untuk melakukan looting, semuanya mundur ke belakang masuk ke daerah rumah beton. Yes, dan kita pindah lagi nih Sky, balik lagi ke arahnya Boss Nightmare. Masih ada di wilayah Clock Tower, udah mulai adu setup. Ini yang paling gue suka tim fight dari Clock Tower. Iya. Kayak bener-bener yang diadu, itu gak cuma skill tapi setupnya dan Benar. juga komunikasinya ya. Betul, karena setup di sini cukup krusial menurut gua. Salah-salah sedikit semuanya bisa turn back dalam hitungan jari gitu. Ya, dan juga kayak timingnya tuh bener-bener kayak harus pas banget. Karena mengingat kayak tadi lagi ya, bakal banyak banget tim-tim yang notabene bakalan langsung ke arah tengah. Tapi kali ini dari Boss Nightmare ya, udah mulai nge-spot 3 pemain Dranix sekaligus nih. Iya, dan satu pemain Dranix bakal coba untuk melakukan looting dulu di rumah-rumah kecil dekat perairan. Sementara itu ada suara tembak-tembakan. Kara Razor udah cukup sekarat di sana tapi masih bisa survive. Yes, yang mana kali ini Riza juga masih standby ada di lantai 2. Ya. Dari rumah 3 di atas Clock Tower ada Haide juga yang masih ada di pinggiran rumahnya. Wah, Masih Nightmare juga cukup unik nih. Kenapa OBB, tuh? di mana mereka 3 orang dari mereka nggak punya vest sama sekali. Kalau di kontes ini bahaya banget. Bahkan 4 orang. Ya, bahkan dari Fir sendiri senjata di sini nggak ada senjata jarak dekat. Betul. Dan kita bakal menyaksikan di sini First Rider yang coba berputar bakal bertemu dengan tim Bigetron. Bigetron belum sadar bahwa ada pergerakan dari First Rider di sini. Yang mana kali ini dari Ombak sendiri tadi udah langsung dinyalain clue-nya. Harusnya udah bener-bener tahu posisi dari para player Bigetron yang kali ini bakalan coba untuk bergerak ke arah bawah dari Kota Tua. Yes. Ini bener-bener ahlot ya. Karena kalau gue nge-cash sama Skyla, Fightnya tim lama fightnya ya. ahlot ya. Wah, belum ada terjadi fight sama sekali. Bahkan belum ada 48. satu orang pun yang terculik ya. Bener-bener kayak masih full 48, padahal notabene mapnya tuh Bermuda, harusnya bisa dibikin lebih cepat. Tapi kali ini bener-bener kayak lama banget, dan bahkan yang kita balik lagi di Clock Tower ini masih kayak cicil-cicil aja antara dari Dranix dan juga dari Boss Nightmare. Ya, ada Devil yang udah langsung pasang glue wall-nya. Coba untuk bertahan, berputar lagi. Oh, Aiden turun di sana, udah terkena down satu orang langsung. Sementara itu bakal langsung di NK Maung. Razor berhasil dikena down begitu aja. Tersisa Kruger dan juga tersisa Maung di sana. Bakal langsung ditembakin. Udah cukup sekarang Kruger di sana. Aiden berhasil knockdown di sana. Fear langsung mendapatkan Kruger. Bakal langsung disamperin begitu aja. Ada tembak-tembakan. Bakal langsung di-cover oleh Riza yang mulai mendekat. Dan yes, that's it. Fear berhasil mendapatkan 3 poin eliminasi tanpa kehilangan satu orang pun. Nice play by Boss Nightmare. Once again, permainan yang cukup baik di wilayah yang sama di Clock Tower. Ini benar-benar nunjukin Boss Nightmare itu benar-benar kayak paham betul team fight yang dimiliki dari Clock Tower itu sendiri. Yes. Tanpa terculik satupun, tanpa fast, dan juga tanpa senjata deket yang banyak. Betul. Sumpah. Dan kalau kita lihat di sini, Fear tadi berperan dengan sangat penting ya. Ketika Haide kepleset turun ke bawah, untungnya Fear cover dengan cukup cepat ya. Jadi kayak sebenarnya dari Fear itu kayak ngebait kalau misalkan Dranixnya tuh majuin, tapi di sisi lain tuh di atasnya udah siap buat disambut ya. Betul. Sementara itu ada fight lagi antara tim Potje di sini. EVOS bakal bertemu dengan tim Red Bull Rebellion.
Oke, bakal ditembaki sekarang Mr. 05 udah pop out glue wall di sana. Zico bakal coba untuk bergerak, cukup sekarang di sini masih bisa survive, tapi sakit banget damage yang diberikan oleh Mr. 05. Ada tembakan dari arah atas, Zico sedikit terkepung di sini. Sam 13 bakal coba untuk bertahan, udah menggunakan inhalernya di sana. Sementara itu Kenzo udah melihat ada yang bergerak dari arah bawah, coba untuk mundur terlebih dahulu, bakal langsung di flank begitu aja. Ya, yang mana kali ini Kenzo juga bener-bener nggak ada senjata jarak deket. Dia pakai double car kali ini dan baik banget satu player dari Red Bull Rebel yang udah standby nungguin di wilayah batu-batu center tin. Bener-bener masih holding position. Yes. Yang mana kali ini ada di balik blue wall. Ini setup Red Bull sih ngaco banget. Ngeri sih. banget ya. Mantep banget. Setupnya. Dan Zico, oh my god, Sam 13 berhasil terkena dong. down di sana. Sementara itu Zico bakal coba untuk langsung head ke arah bawah. Kenzo bakal coba menggunakan double car-nya di sana, sedikit kesulitan terjepit posisinya, udah ditembakin begitu aja. Cukup sekarang di pop out keluarnya dua langsung ditembakin secara bersamaan. Kenzo udah terkena di sana, Street juga tersisa satu orang. Mr. 05 bakal coba untuk menyelamatkan dirinya di spray tembakan dari kiri dan kanan, tapi Kenzo dan juga Mr. 05. Yes. Wow. This is the Black Horses, man. Wow. New Rising Red Bull Rebellion dapatkan 4 kill point atas EVOS. EVOS dibikin gak berkutik. Dia satu pot yang sama, poinnya beda tipis, dan lagi-lagi mereka benar-benar kasih clutch play yang luar biasa ya. Sebenarnya tadi ada satu momen di mana Kenzo sebenarnya bisa nyulik Zico karena Zico udah cukup sekarat. Kenzo udah ngeliat dia ada di bawah, tapi Kenzo lebih memilih untuk narik ke belakang. Narik ke atas. Iya, narik ke atas. Padahal dia udah punya yang namanya karbiometrik tadi ya. Ya, dan balik lagi juga sih emang ngelihat setup yang dimiliki sama tim Red Bull Rebellion itu ngaco banget. Satu di rumah ayam, satu di atas. Tapi kali ini ada Boom Esport yang udah mulai open fire ke arah dari tim Red Bull Rebellion. Iya, udah coba nembakin ke arah Red Bull Rebellion tapi belum mendapatkan hasil apapun. Nampaknya bakal bermain lebih agresif lagi, coba bergerak masuk lebih dalam. Ya, kali ini Heyu juga udah mulai ngamanin dari rumah ayam. Wow. Tapi ternyata ada di sisi Riza. lain ada Riza yang berhasil di knockdown oleh seorang Chanzu. Iya, bakal coba untuk bertahan terlebih dahulu. Pergerakannya sedikit sulit di sini. RRQ tersisa satu orang di sana, ada Legalot nampaknya. Ya, balik lagi ya, objektif yang dimiliki Nightmare sebenarnya dia ada di dalam zona yang lebih aman dari tim RRQ. Betul. Gua rasa nggak perlu banget harus wasting time, mengingat dia juga punya kill point yang udah lumayan banyak. Udah ada 4, bisa lebih aman. M-God bakal coba melakukan flanking ke arah kiri di sini mencari posisi di mana musuhnya berada. Yes, dan ini dia Riza yang ada di balik pohon-pohon kelapa kali ini. Bener-bener di spot banget sama seorang Chanzu. Udah mulai dikeker-keker, tapi masih belum bisa untuk ditembak ya. Masih belum bisa ditembak karena Riza berhasil mendapatkan satu natural object. Di situ ada pohon tentunya. Dan RRQ udah mulai merapat, sementara bosnya bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Mengingat mereka nggak memiliki resource yang cukup. Dan RRQ udah berhasil melooting satu ring 6 village full. Ya, dan satu player dari RRQ juga benar-benar jadi titiknya juga ketika emang tim fight-nya berlangsung. Bakalan bahaya banget pastinya kalau misalkan harus datang dan ngelok posisi dari Boss Nightmare. Keputusan yang cukup baik pastinya yang dimiliki sama Boss Nightmare untuk mundur ke belakang. Tapi ada Bigatron yang seperti bakal nge-surprise ke arah para pemain dari tim Boom Esport. Oke, ada apa di sini? Bahaya semuanya datang ke daerah plantation. Apakah zona selanjutnya ada di plantation? Ya, itu dia ya, yang mana kali ini dia udah mulai open fire. Bigatron maybe mendapatkan satu poin di sana. Nuting udah langsung harus di knockdown. Dan Calvin di sisi lain berhasil mendapatkan steal kill atas Lam. Oke, Heyu udah berhasil melakukan surviving di arah rumah L di sana. Bigatron once again berhasil mendapatkan satu poin eliminasinya. Sementara RBR masih coba nahan di rumah atau patahan yang sama. Ya, kali ini bakal ada 3 tim sekaligus di plantation dan bahkan apakah 4? Oh enggak, tetap 3 tim aja. Ada Bigatron, kalian bisa lihat dari sisi positioningnya. Ada juga Boom yang kalian udah ngamain rumah L dan juga dari Red Bull Rebellion yang udah ngamain wilayah high ground-nya. Ya, sementara itu Bigatron bakal coba santai aja dulu mengingat mereka masih ada di dalam zona dan mereka juga masih memiliki komponen yang cukup aman. Nggak wise kalau menurut gua harus langsung terburu-buru ngegas orang sih. Ya, apalagi kalau misalnya dari Bigatronnya juga natis ya kalau misalnya dari Red Bull Rebellion ke atas. Sebenarnya tanpa adanya Red Bull Rebellion untuk ngeracing ke arah rumah L dari rumah ayam itu udah sulit banget karena open kan. Apalagi kalau misalkan dari Bigatronnya juga benar-benar natis ada Red Bull Rebellion, gua rasa nggak mesti gegabah untuk ngeracing ke arah 2 tim tersebut ya. Ya, betul banget. Sementara itu zona kedua udah keluar, ting bakal ada di mana zona ketiga dan yes, this is it. Sementara itu RRQ di belakangnya ada yang mulai ngikutin nih. Ada FR. Ada dari First Rider yang sebenarnya bakalan berhadapan juga sama player dari RRQ, tapi dari RRQ tuh kayak nggak ada yang ngeliat ke belakang gitu loh dari arah panahnya. Jadi kayaknya nggak natis ke arah FR, tapi FR ya justru natis ke arah dari RRQ. Wah,
Gila sih. Ini harusnya bakal bahaya banget buat RRQ kalau misalkan mereka sampai nggak sadar dan FR komit ke satu orang terkena knockdown, bakal 3 lawan 3, bakal menjadi gambling lagi tentunya. Posisinya cepet kayak pas tadi dari Bigetron nge-spot para pemain dari Bumi Sport ya kan. Kayak bener-bener gak natis sampai akhirnya 2 pemain udah langsung dipulangin. Bahkan satu player tadi sempat di-steal juga sama satu player dari RBR. Wah, padahal dikenokinnya sama tim Bigetron. Bigetron. Calvin tadi berhasil mendapatkan 1 poin eliminasi tambahan ya. Yes, dan kita balik lagi ke arah dari Bigetron yang udah bener-bener nge-snipe terus ke arah para player dari Boom. Bener-bener dari Boom sendiri udah nggak bisa bergerak sama sekali sih harusnya sih. Iya, ini Boom bakal kesulitan banget sih. Mengingat Boom sendiri ada di tengah-tengah antara Bigetron dan juga Red Bull Rebellion. Kalau zonanya sampai nggak ke arah mereka, udah sih. Udah Sulit bener-bener banget. kelar ya. Dan balik lagi juga kita kali ini pindah di wilayah Bima Sakti Street. Ada dari Boss Titan yang kali ini benar-benar ada di peringkat 1 ya di klasemen kita. Ya, klasemen sementara Boss Titan masih di peringkat ke-1 dan mereka udah berhasil mendapatkan Bima Sakti di sini, di mana player of the match ada Boss Apollo dengan total perolehan 6 poin eliminasi ya. Luar biasa dengan banget. penggunaan card dan AWM. Iya, ditambah lagi di high ground, terus udah gitu dia sendirian. Dan Yes. dia bener-bener bisa banget. Sebenarnya nggak semuanya yang ada di posisi Apollo bisa dapetin kill sebanyak itu. Betul. Tapi Apollo bener-bener bisa manfaatin baik banget sampai akhirnya dia finish di peringkat ketiga dan juga ngamanin kill point buat timnya itu emang bener-bener banyak banget ya. Ya. Dan so di sini bakal terjadi gameplay yang pasif aja menurut gua karena semua tim memiliki kompon Parah. dan semua tim udah mulai masuk ke dalam zona juga ya. Ya, Dan gue bingung nih, Kenapa kemana tuh? nih anak-anak dari FR dan juga RRQ ya? Yes. Sementara kita bakal ngeliat standing dulu. ini dia yang mana tadi yang gue bilang juga ada Boss Titan masih ada di klasemen peringkat pertama dengan 74 poinnya. Terus lagi DGI Sport yang cuma beda 1 poin aja nih Sky. Wow, sementara itu Anca berhasil knockdown oleh seorang Heyu di sana. Bakal langsung di NK. Ternyata tidak 2 orang bahkan. Bakal menjadi 2 lawan 2 tapi Heyu harus knockdown di sana. Langsung di end begitu aja. Ada granat yang bakal langsung dilempar, sedikit kesulitan tapi ada respon gua yang cukup baik di sana. Strawhead berhasil mendapatkan maybe yang sudah knockdown. Ya, yang mana kalian dari Bigetron tapi sebenarnya masih bisa untuk di revive tersisa 3 orang aja dan Red Bull Rebellion bener-bener nggak ngasih jeda banget ke para pemain dari Bigetron dan juga dari Boom. Yang mana kali ini dari Boom sendiri udah langsung mutusin bergerak ke arah belakang CPR untuk ngamanin dari rumah beton tapi di serangan Pico itu fight. Bahkan ada Onyx Olympus yang mana Wiza udah langsung berhasil dipulangkan oleh Zico. Langsung dipulangkan oleh Zico ke lobby. Sementara itu sedikit kesulitan ada Sas yang bakal coba nembakin arah Glue Wall di sana. Onyx udah berhasil mendapatkan tempat yang mereka inginkan di dalam zona tentunya. Sementara itu Mang bakal coba untuk bergerak lagi. Ada tembak-tembakan juga di sana antara Tayo dan juga dari tim Red Bull Rebellion. Sementara Mang bakal coba menarik mundur ke arah teman-temannya dan zonanya. Aduh. Waduh. Semuanya lari ke RBR cuy. Waduh. Ini sulit banget pastinya RBR harusnya kalau misalkan dia benar-benar bisa manfaatin dengan baik, dia bisa dapetin poin kill atas Sas, Onyx, Bigetron dan juga Boom. Ya, ditambah di sini Onyx juga bakal sedikit kesulitan harusnya. Sementara itu Ergan berhasil mendapatkan Yamil di sana, bakal coba untuk di revive oleh seorang Natden tentunya. Jars sudah bakal langsung komit maju ke depan, udah di cover di sini oleh Jars. Dan bakal langsung di-secure kill kah atau bakal ditawan oleh seorang Jars, tapi nggak bakal didiamin begitu aja. Dipulangkan ke lobby langsung. Yes, yang mana kali ini Jars juga udah mulai maju ke arah depan. Ada 2 pemain Sas di kirinya dan itu dia udah mulai ketahuan bakal langsung dipasang duel terlebih dahulu. Bakal coba ngancurin duel ke arah Noten. Tapi itu dia Noten juga udah bener-bener sekarat banget dan berhasil untuk maju ke depan. Tapi Jarsnya udah di knockdown. Ya, sementara itu bakal langsung di end seorang Jars di sana. Udah cukup sekarat dan Ergan bakal coba untuk mendapatkan 1 orang yang tersisa. Duel 1 lawan 1 antara Bara dan juga Tayo di sana. Ergan bakal coba untuk melakukan invasi terlebih dahulu. Tayo maksud gua terhadap Ergan. Sementara Sas yang tersisa 1 orang bakal coba untuk masuk ke zona terlebih dahulu untuk mengamankan posisinya. Ya, kali ini Olympus juga benar-benar sulit banget. Dia kehilangan 2 pemain untuk saat ini dan dia benar-benar masih ada di luar zona. Sekalipun dia nge-secure 3 poin kill. Tapi pastinya jalan ke zonanya benar-benar jauh banget dan harusnya bakalan benar-benar susah. Tapi kita pindah lagi. Masih yang sama Sky, walaupun posisinya beda. Masih dengan First Rider dan juga dari tim RRQ. Iya, masih First Rider dan juga RRQ di sana. Sementara itu ternyata First Rider dan RRQ itu membagi ini ya, membagi tempat ya. Tapi di lain sisi Zay once again berhasil mendapatkan Onyx, Tayo di sana dan juga Ergan. Oke, bakal langsung dikomit oleh RRQ. Di depan ada musuh. Apakah ada pelontaran yang dimiliki RRQ? Souza bakal coba untuk melakukan
revive. Mundur ke belakang maksud gua. Bakal coba berputar di sini, menahan pergerakan. Mampu es di sana. Chansu bakal duel 1 lawan 1. Sementara itu Pac-Man bakal coba untuk masuk. Udah terknakdown 1 orang. Okaner juga terknakdown di sana. Tersisa Souza di sini. Souza bakal coba untuk berputar terlebih dahulu dan Okaner bakal di revive di sini. Sementara itu ada tembak-tembakan dari arah atas yang ikut serta tentunya. Souza bakal langsung dipulangin ke lobby begitu aja harus ya. Ya, yang mana ternyata itu dari tim Boss Titan deh. Boss Nightmare yang kali ini bakal ngerestuin perang yang dimiliki sama tim RRQ yang mana Riza yang bikin M79 harus dipulangkan. Tersisa 2 orang kali ini dari tim RRQ. Okaner bakal coba naik ke atas, bakal coba untuk ngasih surprise. Tapi langsung dipasang glue kali ini Okaner. Riza sudah cukup karat di sana, sedikit kesulitan tentunya. Pac-Man dan juga Legalot bakal coba untuk melakukan defensif lagi. Dan Riza bakal coba diselamatkan oleh seorang Fear. Sementara itu ada tembakan ke arah bawah. Dan bisa diselamatkankah Riza? Ternyata tidak. Dan kali ini zonanya juga benar-benar nggak berpihak ke para tim, baik itu dari Boss Nightmare dan juga dari tim RRQ ya. Betul. Harus benar-benar masuk lagi ke dalam zona, tapi dari Boss juga pembagiannya baik. Dan di sisi lain ternyata Boss Titan yang udah harus tershutdown di peringkat ke-8. Ya, udah ada yang bergerak juga ke arah depan Okaner dan kawan-kawan. Sementara di belakang ada DG yang siap melumat Boss Nightmare kalau sekiranya mereka tidak siap ya. Yes, DG juga udah benar-benar standby untuk berada di next zone berikutnya. Tapi kali ini Mang udah mulai ke spot sama Fear, udah mulai di open fire juga. Tapi Mang udah berhasil ngamanin 1 compound di sana. Ya, ada Pac-Man juga yang sedikit menyulitkan pergerakan dari Boss Nightmare. Tapi di sebelah kiri ada musuh juga. Cukup berbahaya, sakit banget damage yang diberikan di sana. Wow, hampir aja terknakdown. Dan di sini Pac-Man bakal coba untuk masuk ke dalam zona. Udah di-spam tembakan dari kiri dan kanan. Dan masih bisa survive tentunya. I'm God kali ini udah mulai dikejar juga sama seorang Pac-Man. Pac-Man benar-benar membagi visionnya ke arah kiri dan juga kanan, yang mana kali ini Pac-Man juga udah kesal sendirian aja dari tim RRQ. Posnya benar-benar sulit, tapi kita balik lagi ke arah Boss Nightmare. Ada Hyde yang udah mulai nge-spot Darko di sana. Darko udah mulai sekarat. First Rider ditumbangkan oleh saudara eSport di peringkat ke-6. Ya, dan ada Pac-Man di bawah yang bakal di-spam tembakan oleh Hyde. Bakal coba untuk fokus ke arah bawah di sini. Langsung ditembakin dan Fear berhasil mendapatkan eliminasinya di sana. Ya, 4 tim 12 pemain saudara eSport yang sebenarnya tadi sulit, tapi dia 1 orang berhasil masuk ke arah late game untuk sekarang. Ya, dan di sini ada DG lagi yang masuk ke zona terakhir tentunya. Dan bakal coba duel dengan Red Bull Rebellion. Dan 1 orang udah terknakdown lagi dari tim Boss nampaknya. Ya, lagi-lagi ya oleh Sesmang kali ini. Yes. Dan tapi kali ini kita bakal langsung ngeliat lagi ke arah tim DG Esports dan juga Red Bull Rebellion. Dua-duanya berada jauh dari zona. Bener-bener harus baku hantam dulu nih buat masuk dalam zona. Bakal ada baku hantam harusnya. Tapi terkena diri sendiri seorang Calvin di sana. Sakit, dan dari EZ juga udah mulai benar-benar nge-spot ke arah para player dari Red Bull Rebellion. Dan ternyata berhasil diamankan oleh dari Boss Nightmare. 2 orang dari Red Bull Rebellion. Ini dia, Boss Nightmare udah ngamanin 10 poin kill. 10 poin eliminasi di sini, di mana Azri yang udah ditembakin begitu aja. M-God cukup sekarat, sedikit kesulitan tentunya. Terknakdown lagi 1 orang di sana. Bakal coba untuk pelan-pelan masuk ke dalam zona. Ada Mr. Home di depan. Ya, hal ini 3 ini 1 lawan 1. Oh my god. 1-1, 2-2, ada yang 2. Dari DG, tapi Mr. Home dipulangkan kali ini. Dan ada Aide di sini bakal duel dengan Mora. Udah nggak memiliki glue sama sekali. Mora bakal coba untuk sembunyi terlebih dahulu di balik glue. Sedikit kesulitan. Ada patahan yang bisa dimanfaatkan dan kita lihat di sini udah cukup sekarat tampaknya glue yang dimiliki. Aide bakal coba untuk nembakin terus dan udah sekarat banget di sini, dan Mora bakal mendapatkan advantage di sana. Dan oh my god, Boss Nightmare once again takes the booyah untuk round keempat kita kali ini. Semua player benar-benar karata banget. Aduh, ini dan luar biasa lagi-lagi ya, top 3-nya masuk ke top 3 lagi.